Kita lanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi di sini kita mencoba untuk memfasilitasi data yang diinginkan oleh customer dan supplier. Dan tentunya data ini adalah data dari yang senior, eksekutif, manager, dan staff berikan. Nah, di sini setiap tingkatan, baik itu strategi, tactical, dan operational, itu akan membuat dashboardnya sendiri terkait data yang dimiliki. Jadi kita sudah sempat ya membahas bagaimana kita melakukan yang namanya disagregasi. Jadi bagian strategik itu secara umum akan memberikan tanda kutip gitu ya data-data untuk keinginan selama setahun, kemudian di breakdown menjadi per kuartal, lalu misalnya di bagian tactical diperdetail lagi menjadi per bulan, lalu di bagian operation bisa diperdetail menjadi per harinya seperti itu. Jadi intinya di sini kita merancang si dashboard berdasarkan tadi tingkatan data yang dibutuhkan agar setiap tingkatan itu dapat mengakses data yang mereka perlukan secara cepat dan serta ini untuk dapat melakukan pemantauan terkait pekerjaan mereka. Jadi di sini kalau kita berbicara mengenai performance metrics dan diagnosis, ini kita memiliki dua jenis level ya, level 2 dan level 3. Level 2 itu kita hanya akan berbicara mengenai apa sih performance metric yang seharusnya digunakan. Lalu kalau kita berbicara tentang level 3, ini kita akan membreakdown performance tersebut berdasarkan ukurannya. Jadi kalau kita berbicara tentang kompleksitas, konfigurasi, dan praktisnya itu adalah ukuran dari performance metrics tersebut. Nah, di sini misal contoh, untuk yang bagian plan, performance metricnya itu adalah terkait berbicara tentang biaya planning, financing, lalu inventory days of supply. Nah, cara mengukurnya kita bisa lihat ya, percentage of order chance, itu kalau complexity, kalau ngomongin tentang configuration, ngomongin product volume, lalu praktisnya terkait planning cycle time, dan kawan-kawan. Nah, di sini kalian bisa lihat secara detail terkait plan, source, make, lalu deliver. Nanti ini akan menjadi tugas kalian. Kalian bisa lihat data lebih detailnya di buku. Lalu berikutnya kita akan berbicara mengenai kondisi dari market ya, yang pastinya akan berubah seiring perkembangan waktu. Jadi andai kata ada sebuah pasar yang kita sebut sebagai X. Nah, X ini pasti akan mengikuti siklus hidup. Yang pertama dari developing dulu, ya area developing, kemudian dia bisa menuju ke fase growth, lalu dia bisa menuju ke arah yang steady, baru yang mature. Jadi ini adalah perkembangan seiring berjalannya waktu. Nah, otomatis ini akan dipengaruhi oleh demand dan supply dari pasar tersebut. Jadi kita harus melihat bagaimana kita shifting tadi dari developing ke growth ke steady ke mature dengan adanya kondisi demand yang berubah dan supply yang berubah. Itu gunanya kita melakukan yang namanya sharing data across supply chain kita. Ya, misalnya ini contoh, ada sebuah perusahaan gitu ya, yang dia itu bagus banget dalam memberikan yang namanya service level. Jadi kalau kita lihat di sini secara kuadran ininya saja gitu ya, kita bisa berbicara bahwa dia itu berada di tahap service level yang tinggi. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan adalah siapa sebenarnya yang di-provide si service level ini oleh company A ini. Kalau misalnya yang di-provide adalah bukan end customer, ya, berarti kita bisa mengatakan bahwa kesuksesan yang dilakukan oleh company A ini adalah di bagian short life istilahnya. Ya. Contoh ya, si A ini sebenarnya adalah bagian dari supply chain Y yang kita sebut. Ya. Nah, berarti yang kita harus lakukan itu adalah bagaimana service level yang tadi udah bagus di bagian ya company A cuma ngomongin soal tidak sampai end customer, tapi kalau ngomongin supply chain ya bagaimana kita dapat maintain si service level itu sampai end customer-nya itu. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat
Kalau misalnya kita berbicara service levelnya hanya segini, ya, hanya di daerah sini, ya otomatis ya udah cukup aja inventory levelnya low aja. Tapi kalau misalnya kita melihat secara rantai pasoknya lebih jauh, secara full sampai end customer, ternyata kan yang di-aim-kan adalah di tingkat ini. Di mana seharusnya si company A itu bisa melakukan yang namanya penambahan inventory yang lebih tinggi lagi gitu. Ya. Jadi jika si A itu berkoordinasi dengan supply chain lainnya di dalam rantai supply chain Y, ya, dia bisa melihat kondisi pasar secara lebih luas sehingga dia bisa menentukan sebenarnya tingkat inventory yang seharusnya dilakukan itu seperti apa. Ya. Jadi intinya di sini kalau kita mau melakukan sharing data, ya kita bisa melakukan yang namanya perubahan kondisi, ya, dengan secara general, dan kita bisa dengan cepat untuk melihat perubahan yang terjadi di pasar. Dan tentunya ini sangat penting untuk keberhasilan bisnis yang kita sedang jalani. Demikian materi untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih.